tambahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan hamba yang berkenan selalu. Mari sama-sama katakan, semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Siapapun kita butuh pertolongan Roh-Nya. Bawa hatiku menyembah, biarlah ku semakin berkurang, Roh-Mu saja yang makin bertambah dalam hidupku. Kesukaan hatiku, ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ya, Filipi 3 ayat 7 bilang begini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Bapa, biarlah ini menjadi bagian kami. Apapun Tuhan dunia katakan hari-hari ini, biarlah hati kami mau terus terarah kepada Tuhan untuk mengikuti apa yang menjadi arahan Tuhan, mengikuti apa yang menjadi keputusan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama saya jemput kita bangkit berdiri. Sama-sama sekali lagi. Nyatakan, mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku
hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sejak kami mengenal Tuhan dan terus belajar mengenal Engkau lebih jauh, kami berkomitmen untuk bisa menyukakan hati Tuhan. Kami berusaha untuk mengikuti apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Jika kami salah dan jatuh, kami cepat bangkit kembali agar kami tetap berkenan dalam lingkup Tuhan. Kalau hari ini kami ada, kami percaya ini karena perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan, kebaikan Tuhan. Selama sisa dari kehidupan kami terus berjuang untuk menyukakan Tuhan. Karena kami sadar kami tidak mampu membalas seluruh pengorbanan apa yang telah Tuhan perbuat bagi penebusan dosa kami. Jadikan kami hamba-hamba dan anak-anak-Mu yang berkenan senantiasa Tuhan melalui gereja-Mu ini sebagai wadah pertumbuhan kami. Kami berdoa sebentar firman dapat menguatkan kami, meneguhkan kembali, membangkitkan semangat kami kembali. Roh Kudus wujudkan kerinduan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Pagi ini tema yang saya sampaikan tentang gereja. Mengapa harus kecewa pada gereja? Dan yang kedua nanti ibadah saya ingin membongkar buku ini Ibu Bapak yang kebetulan saya beli di sosial media dengan tema masyarakat yang tanpa Tuhan. Waktu saya mendapatkan sedikit penjelasan di belakangnya membuat saya penasaran. Ini ibadah kedua, jadi ibadahnya 2 kali ya. Biar penasaran gitu juga. Ibadah dari yang kedua berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia. Saya kaitkan buku ini dengan bahasan kemerdekaan. Buku ini kurang lebih isinya, mengapa negara-negara yang tidak religius, tidak beragama, lebih sejahtera, lebih tenang, lebih damai, lebih toleransi, lebih maju dibanding negara-negara yang beragama seperti Indonesia, seperti Timur Tengah. Kenapa saling bantai? Kenapa saling membenci? Buku ini memberitahukan semacam sebuah informasi karena pengarang buku ini keliling ke negara-negara Skandinavia seperti Swedia, Denmark, Inggris dan seterusnya. Nah, coba saya uraikan nanti dihubungkan dengan kemerdekaan bangsa kita yang kita peringati 81 tahun ini. Itu ibadah yang kedua. Tapi ibadah yang pertama pun cukup menarik. Mengapa kecewa kepada gereja? Menjadi Kristen bukan hanya saya percaya Yesus, tapi menjadi Kristen kita harus menetap di satu gereja sebagai wadah seperti keluarga. Anak-anak jalanan tidak bisa bertumbuh dengan baik kecuali anak-anak itu tinggal dalam satu keluarga yang memiliki orang tua yang bertanggung jawab, dididik, dirawat, dilindungi, dibimbing dengan baik. Dan anak itu selama dididik tentu tidak selalu enak. Ada kalanya orang tua menyayangi, mendekap, tapi juga kadang menegur. Tinggal dalam satu keluarga, apalagi kalau di tempat yatim piatu begitu banyak anak-anak lain, bisa saling bersenggolan, saling berebut, saling berkelahi, saling salah faham. Saya sudah keliling banyak ke panti-panti asuhan, kebetulan saya dipercayakan seorang ibu pedagang di pasar pagi untuk menyalurkan berkat yang dititipkan kepada saya. Dia sudah titipkan ratusan juta uang kepada saya dan dia sekarang sedang titipkan ada 10 bal pakaian tidur anak-anak supaya dibagikan ke panti-panti asuhan. Jadi mau tidak mau saya salurkan. Saya sering pergi melihat yatim piatu panti-panti asuhan itu. Bahkan saya kirim ke daerah-daerah termasuk hamba-hamba Tuhan di Kalimantan, di Rote, di Palembang, di Aceh, di Kalimantan. Saya akan berangkat ke Kalimantan pada pertengahan bulan ini. 4 hari ke Kalimantan Barat, kembali ke kampung halaman di Mampawa.
Saya mencari orang-orang miskin dan gereja-gereja miskin di sana. Saya berangkat tanggal 14 Agustus ini sampai 18. Ini biaya sendiri, tiket sendiri, dan teman-teman yang ikut, saya bilang ayo ikut sumbang. Kalau Anda nggak mau ikut, Anda sumbang. Sampai di sana kita beli beras, beli semua kebutuhan sembako, lalu kita temui tiap-tiap keluarga Kristen yang miskin, terutama orang-orang Tionghoa di Mempawah. Kenapa Mempawah? Mempawah kampung halaman saya. Orang tua saya tinggal di sana, pernah di sana. Jadi hati tergerak. Kenapa nggak seluruh Kalimantan? Mochen. Nggak cukup lah satu Kalimantan. Ya. Jadi saya harus pilih salah satu tempat di mana tempat itu bersejarah bagi orang tua saya. Saya dengar dari kepala ketua BPD di Kalimantan Barat, namanya Kenny. Kebetulan saya pernah tidur di rumah itu. Ya maklum lah kalau tidur di rumah di daerah desa gitu Kalimantan sampai nggak ada anduk ibu pak. Saya mandi bersihnya pakai tisu, udah pada nempel semua di sini. Saya sendiri lupa membawa handuk. Pikir kan nginep, namanya nginep biasanya kan nggak perlu bawa handuk, nggak ada sabun, nggak ada handuk, nggak ada sikat gigi begitu. Ya di tempat itu saya tidur bersama Dr. Yonatan Trisna. Kita merintis misi di sana. Kita merintis misi. Kita berharap orang-orang Dayak di sana yang diajar, ya dibimbing nanti kurang lebih 2 tahun mereka buka gereja masing-masing. Kami masuk sampai ke Sungai Kapuas. Di mana mobil tidak bisa masuk. Jadi kita pakai motor sampai jeblos-jeblos. Turun dari motor masuk lubang tanah segini. Bangkit lagi karena waktu itu kebetulan hujan. Kita melewati Sungai Kapuas dengan kapal yang kecil. Satu kapal memuat 2 orang ibu bapak. Satu motor, satu saya, satu penyetir kendaraan. Sungai Kapuas yang sangat besar itu. Kalau tenggelam semua sama motor-motornya. Sulit sekali sarana di sana. Saya sempat ke sana dan sampai di ujung desa itu kami mulai tinggal di situ dan mengajar di situ. Nggak dibayar. Jadi kita beli tiket sendiri, cari makan sendiri, nggak dibayar. Ya kita malah sumbang supaya misi itu berjalan. Diharapkan oleh Pak Yonatan Trisna 10 tahun kemudian mereka akan membesarkan. Kita tinggal, kita serahkan kepada mereka. Kita sudah bangun beberapa gereja. Waktu itu saya menyumbang 30 juta buat satu gereja, bisa bangun satu gereja. Karena kayu, ya alat-alat lain bisa disumbang kecuali semen mungkin ya. Ya mereka bisa cari kayu sendiri. Itu banyak orang-orang Dayak. Kurang lebih begitu. Ibu bapak, gereja itu tidak gampang. Saya tahu mengembalakan gereja ini pun tidak gampang, apalagi gedung sebesar ini dengan seluruh kebutuhannya. Dan di gereja ini juga banyak benturan-benturan pasti walaupun saya tidak tahu karena saya juga gembala. Ya, benturan itu ada yang bentuknya sengaja, tidak sengaja, antar pemimpin, antar pekerja, antar jemaat. Nah, tadi tuh ada nyanyian, saya tidak tahu, mungkin saya tanya nanti, kok nyanyiannya nyambung dengan khotbah hari ini begitu. Ya, apakah dikasih tahu Pak Hadi lalu kemudian penyanyi menyiapkan lagu itu. Kurang lebih lagu itu minta supaya kita setia turut Tuhan dengan setia. Dan itu gak gampang Bapak Ibu. Saya sudah alami 46 tahun mengembalakan jemaat, itu benturannya banyak banget dalam gereja. Salah satunya adalah jemaat gak dewasa. Jemaat yang gak dewasa, jemaat yang kekanak-kanakan, jemaat yang gampang kecewa itu gampang mental. Saya beritahu saudara ya, model jemaat seperti ini. Anda pergi kemana saja, jemaat itu selalu ada kekurangannya. Betul tidak? Sama seperti keluarga. Anda pergi ke rumah, wah ini rumah mewah nih, ini rumah sederhana, ini kayak istana. Isinya sama saja, rumah tangga yang banyak kekurangannya. Jadi sebagai anggota keluarga, sebagai anggota gereja harus tahan banting. Belajar dari dewasa. Satu kali pernah terjadi saya benturan dengan salah satu koordinator. Kebetulan koordinator ini orang pintar juga. Ya. Nah, mood saya nggak bagus. Saya melihat pengeluaran gereja terlalu besar gitu di luar kemampuan. Lalu saya nyeletuk ngomong. Saya bilang seharusnya enggak perlu uang begitu besar dikeluarkan. Nah, dia tersinggung. Dia bilang sebagai pemimpin, saya sebagai koordinator kok dibatasi begitu. Kan demi perayaan ini. Saya juga bicara dengan dia, jemaat kita tuh punya kemampuan yang berbeda dengan bayangan kita. Gitu, jadi akhirnya kita gak sepakat, bentur-bentur. Sang suami pun ikut campur tangan. Akhirnya dalam rapat kita ribut, dia sempat mau keluar. Sebetulnya disayangkan karena orangnya berpotensi sekali, pintar dan berpotensi.
Kemudian saya bersyukur dia konseling. Dia konseling dengan salah satu senior saya, lalu dia nasihatkan begini. Kalau Anda keluar, Anda tidak akan pernah jadi dewasa. Saya ulang lagi, kalau Anda keluar dari gereja di mana engkau tertanam, pergi lagi, Anda akan nggak pernah dewasa. Nanti di tempat yang lain, Anda akan ketemu juga benturan yang sama. Mungkin dengan orang lain, dengan kasus yang lain. Keluar lagi, pindah begitu. Mau kapan kita jadi dewasa? Paham maksud saya? Baik. Saya ingatkan, jika saudara-saudara tertanam di sini, setialah disiplin, tahan banting, dan bersikap dewasa. Masalah-masalah selalu ada. Hadapi dengan kedewasaan. Jangan cengeng. Gampang cengeng kabur gitu. Itu enggak akan bertumbuh dengan baik. Nanti saya kasih ilustrasi dalam khotbah saya ini. Maka itu saya berikan tema seperti ini menjadi pengalaman saya. Mengapa sih harus kecewa sama gereja? Gereja saya enggak besar. Tapi juga enggak sedikit yang keluar dari gereja saya. Enggak sedikit. Banyak yang masuk, banyak juga yang keluar. Ya jadi pintu depan terbuka, pintu belakang juga bocor. Jadi masuk keluar begitu. Kita nggak mengatakan pengurus kita ini sempurna. Kita juga koreksi diri, apa yang kurang, apa yang salah. Sebagai pekerja-pekerja pun kita harus dewasa. Kita berharap pintu depan gereja terbuka, pintu belakang tertutup. Nah, gimana tuh caranya tuh? Ya digembok ya belakang ya. Ya itu kan teorinya. Tapi sikapnya adalah kita harus menjaga bagaimana merawat jemaat ini supaya tetap betah. Salah satunya khotbah ini untuk sadarkan saudara. Jangan mudah pindah-pindah gereja. Mengapa sih mesti kecewa sama gereja? Yang lebih parah kalau kecewa sama Tuhan jadi mualaf loh. Iya, kecewa sama gereja masih bisa pindah gereja lain. Kecewa sama Tuhan jadi mualaf. Nah itu tunggu saja dengan kebinasaan. Sebab tidak ada keselamatan lain di kolong langit ini. Kecuali dalam Kristus. Dengar baik-baik itu. Nanti khotbah yang kedua saya akan menyinggung itu. Soal agama dan Kristus. Kenapa orang negara agama justru kacau hidupnya. Sementara yang tanpa Kristus hidupnya lebih tenang. Nanti kita koreksi, itu ibadah kedua. Baik. Di dalam Matius 16-18, saudara perlu tahu gereja ini dibangun oleh Tuhan sendiri. Tuhan sendiri. Nanti ada sejarahnya, saya ceritakan sejarahnya secara singkat. Firman-Nya berkata begini. Dan aku pun Tuhan sendiri ngomong karena huruf A-nya besar. Tuhan Yesus yang ngomong. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Waktu itu Petrus menanyakan tentang dasar dari gereja. Hai engkau Petrus, di atas batu karang ini. Atas batu karang itu siapa? Bukan Petrus. Tapi aku kata Tuhan, akan mendirikan jemaatku, gerejaku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Gereja tidak bisa dikalahkan oleh apapun juga, walaupun gereja itu lembut dan penuh kasih. Di Indonesia berulang-ulang perundungan, perusakan, penutupan gereja berulang-ulang dilakukan, tapi nggak pernah punah. Di Indonesia masih lumayan. Di zaman Kaisar Nero di Romawi, gereja itu dianiaya. Orang-orang Kristen itu dibakar, ditangkap dan difitnah. Dibunuh, dibantai, diadu dengan singa, diguletin. Sama seperti ISIS dulu zamannya, dibantai. Di Nigeria baru saja terjadi ribuan orang Kristen dibunuh. Kekristenan selalu dianiaya, apalagi di Soviet. Yang lebih parah dulu waktu zaman Yahudi itu, ya Hitler itu. Untung gak dihubungkan dengan Kristen. Semua Yahudi yang dia temui dibantai. Saya sempat pergi ke Auschwitz. Saya melihat tempat penampungan sejarah, dibunuh, diracuninya orang Yahudi di sana. Tujuannya satu, ingin menghabiskan gereja. Dari akarnya sampai atas. Tapi sampai saat ini gereja gak pernah punah. Hebat. Kenapa? Karena dia yang mendirikannya. Alam maut tidak akan menguasainya. Tidak akan pernah kalah dengan maut. Gereja akan bertahan sampai akhir zaman. Bahkan nanti gereja yang akan dimuliakan dan diangkat oleh Tuhan. Pada akhir zaman. Akhir dari seluruh zaman kehidupan manusia. Percayalah. Ketika ada beberapa orang bertanya, aku akan mendirikan gerejaku, hai Petrus, ya engkau Petrus, dikiranya, ditafsirkannya di atas batu karang Petrus itu dibangun gereja. Karena Petrus sendiri artinya batu karang.
Ada Petrus, ada Kefas, ada Yesus. Tiga-tiganya batu karang. Kalau Kefas dan Petrus batu karangnya kecil. Kalau Yesus batu karangnya besar. Nah kalau ditambah dengan ayat di bawah jelaslah bahwa batu karang itu bukan Petrus. Maaf ya. Orang Katolik menganggap bahwa gereja itu dibangun di atas iman Petrus. Maka itu Petrus menjadi paus pertama. Saya kebetulan sudah pergi ke Roma. Melihat silsilah masuk ke Anglikan, gereja Anglikan besar sekali gereja itu sampai sekarang masih direnov. Sudah 1400 tahun gereja itu direnov dengan banyak emas lapisannya. Anglikan di Roma itu besar banget. Masuk ke depan itu mayat semua, mayat para paus yang pernah mati, mati dalam pelayanan maksud saya. Ada itu petiknya kaca semua, jadi kelihatan jenazahnya. Jadi kita masuk ke Anglikan. Nah di depan itu ada mimbar besar seperti ini. Nah di bawah mimbar itu turun ke bawah itu kuburan Petrus. Terus kemudian ada silsilah Petrus pertama terus Paus pertama terus sampai Paus yang terakhir ini yang sudah meninggal. Rata-rata jenazahnya ditaruh di situ. Di sekeliling gereja Anglikan yang besar itu. Nah tempatnya Paus dikuburkan memang itu di bawah dari mimbar itu. Nggak sembarang orang bisa masuk. Dan itu menjadi pendiri gereja pertama menurut gereja Katolik. Tapi menurut saya berdasarkan Alkitab dituliskan 1 Korintus 3:11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain ya daripada dasar yang diletakkan oleh Yesus Kristus. Jadi dasarnya adalah pembangun gereja itu adalah Yesus Kristus. Anda bisa bayangkan kalau Petrus yang bangun gereja dengan Yesus bedanya apa? Petrus kan rumput yang bergoyang. Petrus pernah mengalami cobaan. Petrus pernah gagal. Petrus enggak punya pendirian. Ketika dia jalan di atas air, kemudian Yesus bilang ayo maju ke depan. Dia lihat gelombang besar, dia langsung ragu dan tenggelam. Bagaimanapun gereja dibangun di atas orang yang gampang berubah, gampang bimbang, gampang ragu. Jadi yang paling tepat adalah gereja dibangun di atas Yesus sendiri sebagai batu karang kita. Itu loh gereja-gereja Protestan dengan Katolik salah satu perbedaannya di sini. Meletakkan dasar gereja siapa? Oke. Kita sepakati berdasarkan tafsir ayat ini, Yesuslah yang mendirikan gereja. Yesus menjadi pendiri gereja dan bangun gereja. Kenapa dia bangun gereja? Kenapa dia bangun gereja? Oke. Kita sudah sepakat tadi. Sebentar ya Bapak Ibu. Maklum. 2 hari kurang sehat jadi harus minum. Gereja ini dibangun di atas Yesus Kristus sebagai Mesias dan Juru Selamat. Ada alasannya. Ada latar belakangnya. Inilah namanya batu karang. Nah kalau batu karang ini batu karang besar. Tahan atas empasan gelombang. Makanya dikatakan Allah maut gak bisa melawan dia. Nah ini gereja awal. Ketika 120 murid Tuhan di loteng Yerusalem menunggu 10 hari, pada hari 10 dipenuhi Roh Kudus, itu awal gereja. Loteng Yerusalem sampai sekarang masih ada. Saya sudah pergi 29 kali ke loteng ini. Dan tiap kali memimpin rombongan selalu dipenuhi Roh Kudus. Ada yang berbahasa lidah, ya. Tapi lidah apinya belum pernah saya alami. Bahasa lidah iya, penglihatan iya. Masih terjadi. Sekalipun yang datang tuh gereja HKBP gitu. Gereja Batak yang gak percaya akan kepenuhan Roh Kudus bisa terjadi. Saya pernah memimpin tuh dari kota Medan. Nah, terjadinya gereja ini dari mana? Saya cerita. Mari, di sini ada ceritanya. Misi dari gereja Tuhan atau Yesus Kristus itu menjadi manusia. Dia turun, dia lahir di Bethlehem. Lalu Yesus dari masa anak-anak hingga 12 tahun ditulis di Alkitab. Betul tidak? Setelah 12 tahun tidak muncul tuh di Alkitab nggak ditulis. Tiba-tiba muncul lagi usia 30 tahun. Orang tanya, kemana Yesus waktu umur 12 sampai 30 tahun? Wah macam-macam tafsiran. Ada yang ke Tibet, belajar meditasi.
Kata ada prastasinya, itu kan semua tafsir. Kenapa nggak sekalian ke Hong Kong belajar kungfu? Ke Taiwan gitu ya, ke Tiongkok. Supaya Yesus bisa bela diri lah begitu. Supaya nggak dibully melulu. Ya, orang kan bisa karangan-karangan orang. Ternyata kalau Anda mempelajari budaya Yahudi, anak itu nggak kemana-mana. Kebetulan saya pernah ke belakang dari Bait Allah. Mantan Bait Allah sebelah kiri itu di sekolah. Nah, anak-anak Yahudi itu harus sekolah seperti itu. Ada masanya 0 sampai 12 tahun itu biasa dipegang mama di rumah. Mama yang mengendalikan anak itu Yahudi punya budaya. 12 tahun lewat 1 hari itu diserahkan ke papa. Jadi 0 sampai 12 itu anak mama, 12 lewat 1 hari itu anak papa. Pernah nggak saudara dengar cerita Yesus umur 12 tahun hilang? Waktu jalan bersama dengan papa mamanya, Yusuf Maria. Dan kemudian mamanya tanya, Yusuf, panggilnya Ucup apa Yusuf sih? Ucup, Ucup, kan panggilan kesayangan. Yesus kemana? Loh, bukan di tangan kamu, kata papanya. Lah kan udah 12 tahun ke atas ini. Nah aku pikir masih di tangan kamu. Jadi di tangan mamanya enggak, di tangan papanya enggak. Cerita dari mana? Dari orang Yahudi yang cerita sama saya. Jadi Yesus jalan sendiri itu. Untungnya dia gak kedugem. Dia pergi ke Bait Allah. Ditemukan, cari di Bait Allah sedang ngajar. Sedang bercakap-cakap dengan orang-orang Farisi ahli Taurat itu. Masih ingat kan cerita itu? Itu hebatnya Yesus. Umur 12 tahun berdebat, ya berbicara sharing dengan ahli-ahli Taurat. Jeniusnya sudah muncul di situ. Mestinya memang itu pegangan Yusuf. Maria sudah serahkan, kan udah jadi budaya, kebiasaan. Anak 12 tahun lewat 1 hari papa pegang. Papa yang bertanggung jawab, papa yang mendidik. Begitu tuh budaya Yahudi itu. Jadi budaya Yahudi nggak ada anak yang nggak sekolah. Waktu saya terakhir pergi ke Israel, guide-nya orang Indonesia Kristen, tinggal 12 tahun di Israel. Nah kita ngomongnya enak tuh. Saya tanya sama dia, Chris, saya bilang, you udah tinggal 12 tahun di sini? Iya, sambil kuliah. Tahu nggak penyebabnya? Kenapa orang Yahudi itu pintar-pintar dibanding bangsa lain? Saya dengar katanya otaknya lebih besar volumenya dibanding otak yang lain. Oh enggak, dia bilang. Otak manusia dasarnya sama semua. Cuma ada yang dipakai, ada yang nggak kepake gitu. Halo? Orang Cina tuh banyak dipakai tuh buat ngitung. Ya bisa aja, yang nggak kepake itu masih bagus tuh. Ya. Bangsa siapa tuh? Anda sendiri yang ngomong orang Indonesia katanya. Nggak dipakai-pakai otaknya jadi bagus, masih bagus. Orang Yahudi itu otaknya nggak lebih besar daripada bangsa lain, sama aja. Cuma bedanya mereka tuh terdidik dari kecil. Dari rumah, dari mama, papa, sekolah nggak berhenti. Jadi tahap-tahapannya 0 sampai 12, 12 sampai 15, 15 sampai itu ada tahapannya. Ya saya nggak mendalami itu. Pak Bambang Nursena tahu itu tuh. Karena Pak Bambang Nursena juga mendalami bahasa Yunani. Dan dia tahu budaya-budayanya. Dia pernah mengajar saya dulu di S3 di Yogyakarta. Dia jelaskan itu ada tahapannya Pak Samuel, dia bilang. Sama kan di sini ada kelas 1 sampai kelas 6. Terus kelas 7 sampai kelas 9 kan gitu ya. Kelas 9 sampai kelas 11 kan begitu. Nah orang Yahudi udah lakukan itu sejak dulu. Jadi nggak ada yang nggak sekolah, makanya pinter-pinter anaknya. Keturunannya pinter. Kalau bapak mamanya pinter, genetik ke bawah pinter. Apalagi terus dibimbing. Jadi nggak heran kalau mereka itu pintar. Oke, umur 30. Nah Yesus menyatakan kemesiasannya. Karena memang ya kemesiasan itu harus di atas 30. Kematangan seorang laki-laki itu 30. Ya. 30 yang menyatakan diri sebagai Mesias. Dia tunjukkan dengan pengajarannya. Dia tunjukkan dengan mujizat-mujizatnya. Air jadi air anggur. Orang sakit disembuhkan. Setan diusir. Ya, orang mati dibangkitkan. Orang lumpuh dibangkitkan. Ya, ditunjukkan itu sebagai Mesias. Tapi sayang orang Yahudi tetap aja gak mau percaya. Mungkin ada beberapa alasan orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi secara umum tidak mau terima Yesus sebagai Mesias? 1, Yesus lahir dari orang miskin. Bapaknya tukang kayu. 2, Yesus dari suku terendah, Yehuda. Kecil. 3, Yesus itu manusia biasa. Bapak mamanya manusia biasa, dia manusia biasa. 4,
Orang Yahudi merasa dirinya paling suci. Saya ngikut dari jalan Musa, jalannya Musa, Allah yang pilih kita. Mana mungkin kita punya agama baru, percaya lagi sama yang lain. Jadi terlalu sombong rohani orang Yahudi itu. Sehingga menolak datangnya Yesus, datangnya Allah dalam bentuk manusia. Dia gak percaya. Sampai sekarang sebagian besar orang Yahudi juga gak percaya Yesus. Heran tuh, masih keras hati. Kalau saya baca dalam kitab Wahyu, Tuhan akan menyelamatkan dengan tahap terakhir. Yaitu Tuhan hidupkan kembali Musa dan Elia. Pernah baca dalam kitab Wahyu? Nubuatan 2 pahlawan Tuhan akan dihidupkan kembali. Kenapa mesti Musa dan Elia? Kalau Anda pergi ke Israel, tiap kali tempat-tempat situs bersejarah, itu ada patung Musa, ada patung Elia. Mereka dipujanya karena Musa yang melepaskan perbudakan bangsa Israel dari Mesir 400 tahun lebih. Mereka sangat merasa, waduh Musa itu pahlawan kita. Kalau nggak selama ini jadi budak kita ini. Yang kedua, Elia itu yang pernah melepaskan bangsa Israel dari penyembahan berhala. Ahab, Isabel, yang membalikkan orang. Caranya gimana? Dengan menurunkan api dari langit. Nggak ada nabi seperti itu. Jadi 2 orang ini dielulukan di Israel. Tuhan kembalikan turun ke bumi untuk memberi kesaksian. Yesuslah juru selamat supaya Israel bertobat. Begitu loh. Ya, itu rencana tafsir dalam kitab Wahyu. Bapak Ibu kembali ke Mesias tadi. Walaupun Yesus sudah menunjukkan ke Mesiasnya, tetap dianggap dia menghujat Allah. Apalagi ketika Yesus di hadapan orang Farisi mengaku, saya anak Allah, saya anak Allah. Betul-betul tetap dianggap penghujat. Akhirnya penghujatan itu menjatuhi hukuman mati buat Yesus. Sebelum Yesus tahu ini akan terjadi, Yesus kan maha tahu. Dia persiapkan gereja. Supaya misi keselamatan ini jangan hilang. Jadi sebelum gagal itu aku buat rencana yang baru. Gitu. Tadinya Israel yang dipilih. Supaya Israel terima Yesus, lalu Israel keliling dunia. Untuk memberitakan Injil, jadi misioner. Makanya dibikin kaya Israel. Dibikin pinter Israel. Coba lihat modelnya kayak Billy Graham, Maurice Cerullo, Benny Hinn. Itu masih keturunan Yahudi semua. Orang-orang hebat itu keliling dunia mereka memberitakan Injil. Cuma buat beberapa orang saja. Inginnya Tuhan satu bangsa itu yang mengabarkan Injil. Begitu, tapi gagal. Yesus ini malah ditangkap. Kan Anda tahu ya, dibunuh, disalibkan. Nah sebelum itu jadi, Yesus tahu, wah ini gagal nih. Orang ini gak bisa pegang saya, gak bisa percaya saya mesti pilih bangsa lain. Maka itu umat pilihan Tuhan beralih dari Israel dipindah ke bangsa-bangsa. Dipilihlah rasul yang namanya Paulus. Paulus itu rasul untuk bangsa-bangsa lain. Kalau Matius, Markus, ya Yohanes itu untuk bangsa Yahudi sendiri. Itu semuanya dipilih Paulus. Kebetulan Paulus pinter sekali, jadi kalau nggak pinter dia susah beritakan Injil ke bangsa lain. Oh bangsa sendiri aja nggak mau percaya, jadi Paulus dipilih. Ya Paulus korbannya adalah penggal kepala juga, banyak yang sahid. Nah Yesus mulai memilih. Yesus ditolak, ditangkap, sebelum terjadi dia pilih 12 murid dulu kan. Pilih satu-satu dari Andreas, Petrus, dari nelayan-nelayan ditangkapin satu-satu jadi murid Tuhan. Terus dididik, dibimbing berapa lama? 3,5 tahun. 12 murid Tuhan itu belajar dengan Yesus tiap hari 3,5 tahun. Jangan bilang oh murid Yesus bodoh-bodoh cuma nelayan. Dengar baik-baik ya. Saya ambil S1, kuliah kurang lebih 5 tahun. Tapi saya belajarnya Senin sampai Jumat. Jadi sampai Jumat. Belajar 1 hari jam 7 belajar, jam 12 pulang cuma 5 jam. 5 jam kali seminggu cuma 30 jam. Jadi seminggu 30 jam. Murid Yesus sehari 24 jam. Jadi lebih berbobot murid Yesus belajar dibanding saya. Kalau saya S1, dia sudah S3. Karena bobotnya lebih banyak. 24 jam sehari. Seminggu berapa? Saya seminggu cuma berapa? Tadi 5 kali 6, 30 jam belajar. Enggak praktek, cuma teori aja. Kalau Yesus kan mengajar langsung mempraktekkan. Ngajar, praktekin. Muridnya lebih hebat, bukan cuma nelayan. Saya kuliah lagi S2, saya kuliah lagi S3, suruhnya 13 tahun. Sekali 13 tahun saya kuliah dibandingkan murid Tuhan yang 3,5 tahun. Andai kata saya dianggap S3, dia udah S7.
campur es teler. Udah kemana-mana. Jadi jangan anggap murid Tuhan tuh bodoh, pinter banget. Cuma agak keras kepala aja memang, orang Yahudi agak keras kepala. Yesus kemudian percayakan misi keselamatan itu kepada gereja-gereja, bangsa-bangsa sampai ke Season City Glow ini. Gitu loh. Ya, Injil dari Yerusalem nyebar ke Eropa, ke Afrika, ke Amerika, Australia, ke Asia, Asia Tenggara. Nah akhirnya kembali lagi tuh nanti ke Yerusalem tuh. Kalau Injil ini kembali lagi ke Yerusalem, selesai sudah. Misi Tuhan selesai. Bangsa-bangsa sudah dikenalkan Injil. Makanya dibangun gereja. Hanya gereja lah yang mau berkeliling. Jadi saudara mesti memberitakan Injil. Kalau Israel sudah gagal, saudara nggak boleh gagal. Supaya kita gagal, supaya kita tidak gagal, kita mesti dibentuk jadi dewasa, tangguh, jadi teladan, jadi contoh. Jangan cuma beragama aja, Kristen, tapi hidupnya nggak benar. Harus contoh. Jadi nanti waktu Tuhan datang kedua kali, diangkat gerejanya yang siap. Seperti 10 anak darah, ada yang 5 nggak siap, ada yang 5 siap. Hati-hati loh Bapak, itu peringatan buat kita. Jadi gereja dibangun setelah gagalnya Israel, karena gagal Israel menangkap, membunuh Yesus dan menyalibkannya. Tapi karena dia Allah, dia bangkit dari kematian, dia tunjukkan keilahiannya. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi gerejanya. Itu sejarah soal penebusan, itu sejarah soal gereja. Nah pada saat gereja dimulai, yaitu di hari Pentakosta, di mana murid Tuhan dari 12, kemudian kumpul di 500. Dari mana 500? Waktu Yesus akan naik ke surga di Bukit Zaitun. Itu kurang lebih yang ngumpul 500 orang yang ngelihat Yesus terangkat. Yesus berkata, nantikan aku, nantikan roh penghiburku di loteng Yerusalem itu. Sudah disiapkan oleh Tuhan. Tapi dari 500 itu yang ikut cuma 120 orang. Nah, murid Tuhan juga, gereja juga gak semuanya taat ya, herannya. Jadi yang pulang berapa? 380 orang. Sama-sama gembira, yang satu gembira pergi ke loteng Yerusalem, taati yang dijanjikan Tuhan, yang 380 pulang. Nah yang 120 orang itu nunggu tuh. Nyanyi, menyembah, belajar, nyanyi, menyembah, belajar, kemudian lakukan perjamuan. Hari ke-10 mereka dipenuhi Roh Kudus. Nah disitulah gereja baru dimulai. Jadi gereja dimulai di loteng Yerusalem pada hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu bisa hari panen, panen raya kayak Sintia. Sintia juga di Tiongkok panen. Hari Pentakosta juga hari ke-50 dari kenaikan Yesus. Hari Pentakosta juga disebut hari gereja dimulai. Hari Pentakosta juga hari pemberitaan, pergilah jadikan semua bangsa muridku amanat agung Tuhan di hari Pentakosta. Karena waktu di loteng Yerusalem, Yesus mengatakan kepada pergilah jadi semua kan bangsa muridku. Itu di hari menjelang Pentakosta juga. Jadi ada banyak peristiwa di hari Pentakosta ini. Di hari Pentakosta semua orang yang berkumpul di satu tempat tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi dengan tiupan angin yang keras di loteng Yerusalem itu. Memenuhi seluruh rumah itu di mana mereka sedang duduk menunggu janji Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi dirinya dibaptis, loncat dari 1 ke 41. Yaitu setelah Pak Petrus mengkhotbahkan, ini bukan mabuk. Mereka penuh dengan Roh Kudus, berbahasa lidah, berbahasa asing. Bukan mabuk, ini siang hari. Orang gak pernah mabuk siang hari, kebanyakan orang mabuk sore menjelang malam. Mereka itu dipenuhi Roh Kudus. Dijelaskan oleh Petrus sejarah tadi yang seperti saya ceritakan. Kenapa sampai Yesus disalibkan, kenapa Yesus dibunuh, segala macam jelas. Lalu terbuka hati mereka semua. Dan mereka bertobat dan minta dibaptis. Waktu itu yang menerima perkataan Petrus dibaptis, pada hari itu jumlah mereka kira-kira jadi 3.000. Dari 120 naik langsung 3.000. Dari 3.000 naik lagi 5.000. Kalau Alkitab mengatakan 7.000, 120.000 terus berkembang. Sampai ke Glow Station City. Mereka bertekun dalam pengajaran Rasul dan persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul memecahkan roti. Itu gereja mula-mula. Itu gereja mula-mula. Itulah gereja.
Israel tertinggal. Yang awalnya dipilih Tuhan malah justru yang ditinggal Tuhan karena dia menolak Tuhan. Sekarang gereja itu adalah pilihan Tuhan. Umat pilihan Tuhan menurut saya adalah saudara dan saya. Ada nggak orang Kristen, adakah orang Yahudi yang percaya Yesus? 2% saja, nggak banyak. Orang-orang Palestina justru sampai 20%. 20 sampai 25%. Orang Mesir Koptik itu 30%. Saya banyak dengar berita itu dari survei di sana. Jadi justru bangsa-bangsa Arab banyak yang Kristen. Anda tahu di Nazaret, itu banyak orang Arab yang Kristen. Nazaret itu tempat Yesus dibesarkan. Nah, gereja apa artinya sekarang? Artinya bisa banyak. Gereja itu bisa gedung. Nah ini gedung gereja gitu. Nah itu gedung gereja. Tadi ruko kayak gereja saya jadi gereja. Tapi gereja juga bisa, gereja bisa juga denominasinya, nama sinode. Kamu gereja apa? GBI. Kamu apa? GPPS. Kamu apa? GPDI. Kamu apa? GKI. Kamu apa? Katolik. Kamu apa? Advent. Nah itu denominasi. Jadi gereja bisa juga denominasi. Sinodenya, organisasinya. Yang ketiga, gereja itu saudara, jemaatnya. Jadi sekarang kalau tanya, gereja yang Anda maksudkan gereja yang mana? Gedungnya, nama sinodenya, atau jemaatnya? Nah jemaat saya namanya Kasih Kristus. Jadi gereja saya gereja Kasih Kristus, itu jemaat. Kalau nama denominasinya GBI, nama gedungnya itu di Palem Lestari. Gitu maksudnya ya. Oke baik, gak usah pusingkan ini mah. Ini mah cuma tahu aja. Lanjut. Nah gereja dan isinya nih. Apa itu gereja? Gereja itu dari bahasa Indonesia diambil dari gereja, dari bahasa Portugis namanya igreja. Bahasa Portugis gereja itu namanya igreja. Bahasa Yunaninya eklesia. Dari kata bahasa Yunani kan dasar dari Alkitab kita. Artinya keluar. Dari luar. Ya. Eklesia artinya berkumpul. Jadi kalau disebut gereja eklesia adalah orang yang dari luar dikumpulkan, dipanggil. Dipanggil tuh dikumpulkan. Nah kayak tadi nih, kayak di sini. Anda kan dari rumah masing-masing dipanggil, kumpul. Nah ini adalah gereja nih. Kumpulan orang-orang yang dipanggil. Maaf ya, dari hidup yang gelap dulu suka tupok, suka mabok. Nah sekarang hidup dalam kebenaran. Itu arti gereja. Gereja artinya memanggil orang-orang yang dari luar, dari kehidupan yang gelap, dari kehidupan berdosa, kepada terang Tuhan. Diajarkan kebenaran firman Tuhan di sini. Ya, kebenaran Tuhan yang ajaib dengan hidup supaya hidup jadi benar. Nah itu ada gereja. Dipanggil dari luar, dari hidup berdosa, masuk ke dalam gedung, dibina supaya jadi benar. Nah waktu pembinaan masalah banyak sih memang. Nanti saya jelaskan seperti apa masalah itu. Ketika dibina jangan berontak. Kalau dibina jangan ngamuk. Kalau dibina jangan ngambek. Kalau dibina jangan kecewa. Kalau dibina jangan cengeng. Gitu, tahan banting. Dari pekerja sampai seluruh jemaat. Kalau enggak bisa berkembang kita. Isinya gereja adalah kumpulan orang-orang berdosa. Gak enak ya. Kalau tanya apa sih gereja ini isinya? Ini orang berdosa semua, termasuk ini. Setuju gak? Oke, coba saya ulang lagi. Isinya gereja ini adalah orang-orang berdosa, setuju? Iya, termasuk saya. Mana saya orang kudus, saya juga orang berdosa. Dipanggil kita, suruh kumpul, mengakui dosa. Kalau di gereja Katolik kan ada serambi mengaku dosa tuh. Kita mah gak perlu begitulah ya. Bisa langsung melalui WA, bisa melalui telepon, bisa langsung ketemu gembala atau pemimpin, bisa ngaku gak usah pakai serambi lah gitu ya. Kan gereja, tiap gereja punya strategi sendiri. Orang berdosa dipanggil, suruh masuk ke dalam gereja, diproses. Kayak anak sekolah, diproses, dididik, dibimbing, terus menerus tiap minggu. Kalau ada pendalaman ditambah lagi, kalau ada doa ditambah lagi. Biar rohani kita itu tambah benar. Tahan banting, jadi dewasa gitu. Ya, agar menjadi dewasa supaya kita menyerupai Yesus. Jadi saudara dan saya tujuannya dibina di sini supaya karakternya berubah. Seperti Yesus. Seperti Yesus itu apa? Nggak ngutang ya. Seperti Yesus gimana tabiatnya? Hah? Sabar,
Udah belum dapat ini? Terus apa lagi? Setia. Terus apa lagi? Tulus. Apalagi bijaksana. Apalagi baik. Apalagi dewasa. Itu sifat Yesus. Tiru itu. Itu artinya gereja. Itu artinya jadi Kristen. Bukan cuma pakai salib, ngomong haleluya puji Tuhan. Bukan begitu. Itu boleh. Tapi lebih penting adalah karakter kita berubah. Dulu bawel. Sekarang kurangin setengah bawel, kan lumayan tuh 50%. Lama-lama nanti seperempat bawel. Nah kemudian baru hilang. Sebab saya yakin gak mungkin orang hilang 100%. Gak mungkin, karena perlu waktu proses. Setuju? Hai ibu-ibu, setuju? Bagus, orang udah dosa gitu ngaku. Baik. Gereja, nah ini yang penting nih. Gereja ini kelihatannya gedungnya bagus kan? Setiap gereja selalu ditata. Saya juga berusaha untuk menata walaupun kecil sebagus mungkin biar jemaat betah. Tapi sebetulnya gereja itu bengkel. Nah lu baru tahu udah sekarang. Ternyata gereja itu seperti bengkel. Bengkel motor, bengkel mobil. Betul? Isinya apa yang masuk ke dalam bengkel? Bukan mobil baru. Mobil baru ngapain masuk ke bengkel? Motor rusak betul. Enggak tahu nih, waduh saya ngalami banget. Punya punya Pajero. Tadinya mau cari Mak Jero. Saya bilang Mak Jero cerewet lah, Pak Jero aja saya. Pak Jero gak cerewet. Kan saya isi biosolar, masih murah kan dulu biosolar. Retreat ke Bogor, parkir. Besok mau pulang, mogok. Nggak ngerti kan, saya gak ngerti mesin. Saya buta banget sama mesin dah. Gatek saya sama orang termasuk. Kalau orang-orang mau masuk surga biasanya begitu agak gatek sedikit. Gagal teknologi. Nggak ngerti, waduh gimana nih mobil. Supir juga nggak ngerti. Nah, tarik. Pakai rantai, bawa ke bengkel. Nggak taunya isinya solarnya salah. Dia bilang, Pak ini udah kelamaan pakai solar. Ya saringannya kotor jadi mogok Pak. Lain kali jangan pakai biosolar ya Pak. Pakai dek. Dek dulu masih murah. Paling mahal kemarin 13.000. Tiba-tiba 28.000. Udah mogok lagi tuh mobil. Bukan karena apa? Saringannya rusak. Chainnya rusak. 13 sampai 28. Isi penuh 600 sekarang 2 juta Bapak Ibu sekali isi. Aduh gue pusing dah naik Grab aja kemana-mana dah. Tadi malam saya ke rumah duka juga naik Grab aja. Udah gak pikirin parkir, gak usah nyetir, tidur aja, gak usah beli bensin. Gak usah bayar supir, naik Grab aja sekarang lebih banyak Grab. Mobilnya tunda, tunggu di rumah. Nanti kalau harga naik baru dijual. Ganti listrik aja lah udah. Listrik kan lebih murah ya. Gak tahu tapi gak jamin katanya. Adi bilang Pak belum 5 tahun listrik, belum jaminan mutu katanya. Iya juga sih beresiko. Serba salah ya. Naik Grab salah, punya mobil sendiri salah. Kan saya udah ngomong kemarin, ingat gak? Makin banyak kita memiliki, makin banyak kesulitan, makin banyak tanggung jawab. Makanya istri gak boleh banyak-banyak, satu aja. Satu aja bikin kita mabok, apalagi 2, mati kita. Bapak Ibu sekalian, jadi kembali ke bengkel. Yang masuk ke bengkel itu motor rusak. Saya kebetulan punya motor, saya lebih suka naik motor. Pasti 2-3 bulan sekali saya pasti masuk ke dalam. Olinya mesti ganti. Kadang kalau remnya gak enak, gak nyaman, ya stangnya gak nyaman, tolong periksa juga gitu. Tiap kali berkala masuk. Jadi yang masuk ke dalam bengkel adalah motor mobil rusak. Paham? Yang masuk ke dalam gereja adalah jemaat-jemaat yang rusak. Yang bermasalah, karakternya jelek, masih ngambekan, masih gampang tersinggung, masih mudah marah, masih gampang iri, masih kasar, masih pelit. Tuh saya dengar tuh, dari sini kedengeran. Ada wanita yang ngomong, suami saya pelit Pak. Masih pelit. Masih KDRT, masih mabok, masih tupok. Ini orang-orang begini mesti dibenahi di gereja. Nah kalau Anda ketemu dengan orang begini di gereja, apa enggak benturan? Benturan. Sebab yang ada, yang kumpul ini bukan orang-orang benar, bukan orang sempurna, bukan malaikat. Ini bukan sorga. Jadi yang kumpul maaf orang-orang yang rusak. Pak Erastus. Sekarang kena stroke, kasihan juga sih saya suka doain. Waktu dia buka gereja baru,
Kan banyak yang ikut dari gereja lain. Waduh Pak Samuel itu orang sakit semua dia bilang masuk ke gereja saya. Itu orang sakit maksudnya. Pengajaran gereja yang dulu tuh rusak. Kan dia seorang dosen. Dia pernah ikut bareng sama saya. Waktu ambil S3 sama-sama. Dia bilang ini waduh rusak banget. Doktrinnya salah. Belasan tahun diajarkan doktrin yang salah. Jadi waktu masuk ke gereja saya benahi tuh satu persatu. Makanya ngajar terus dia. Karena jemaat yang datang tuh jemaat sakit dia bilang. Tentang persembahan aja salah dia. Kan kebanyakan orang begini mau beri persembahan. Saya ingin beri persembahan supaya Tuhan berkati saya. Saya kasih perpuluhan supaya Tuhan berkati saya. Salah itu. Salah enggak? Nah benarnya gimana? Benarnya gimana? Yang benar adalah saya mengembalikan perpuluhan, saya memberi persembahan karena saya sudah diberkati. Bukan minta diberkati lagi. Saya sudah diberkati makanya saya bisa memberi. Nah kalau saudara nggak diberkati mau memberi dengan apa orang nggak diberkati? Yang benar adalah karena saya sudah diberkati, nah saya kembalikan tuh 10%. Saya bagikan nih persembahan sukarela saya. Begitu yang benar, itu aja udah sakit tuh. Pandangan begitu aja udah sakit tuh, salah sudah. Belum lagi pandangan-pandangan lain. Tentang Roh Kudus lah, tentang hidup suci lah, tentang ibadah lah, tentang kedewasaan lah, banyak sekali dibenahi di gereja. Makanya jangan heran, maaf jangan tersinggung. Yang masuk ke dalam gereja itu adalah mobil-mobil yang rusak. Ya ada yang rusak sedikit, businya doang. Ada yang saringannya kotor, ada yang ganti oli, ada yang remnya mesti diperbaiki, macam-macam. Yang turun mesin mah repot tuh. Kalau turun mesin berarti salahnya banyak banget tuh. Biasanya bikin masalah tuh kebrebet terus tuh. Dikasih bahan bakar Dex, super tetap aja. Petalit sama aja, masalahnya bukan di bensinnya tapi di mesinnya. Wah itu hatinya mesti dibenahi tuh. Anda pikir nggak ada? Banyak. Gereja itu gudangnya masalah. Jadi kalau terjadi gesekan di gereja, jangan kecewa. Itu harus terjadi memang. Anda tahu batu cincin, saya mau pakai cincin coba lihat. Saya mau pakai cincin. Saya kebetulan nggak terlalu suka sih. Coba pakai cincin. Bapak-bapak, ini di Jawara biasanya kan ada. Yang kayak si apa namanya, pelawak itu yang, tesi, batu semua dikumpulin di tangannya. Itu batu dari sungai itu kasar semua itu, digosok tiap hari. Tetangga saya dulu tiap hari kerjanya begini aja pakai amplas, pakai bambu, begitu aja. Akhirnya jadi batu yang indah. Nah indahnya batu itu dari yang kasar digosok dari gerindra sampai pakai gosok sama amplas sampai dengan bambu yang lebih licin. Jadi banyak gesekan supaya jadi indah. Anda juga begitu Bapak Ibu sekalian, di gereja ini kalau ada gesekan bilang oh saya mau diperindah nih, sedang digesek, jangan tersinggung. Tetap setia, tetap ibadah, tetap temui di orang itu. Dia tuh yang bikin gesekan saya, bikin kesel. Datangin saja, terus saya bergaul dengan dia. Tolong dong gesek saya lagi gitu, singgung saya lagi, begitu. Amin. Iya biar tambah bagus. Kalau enggak tambah bagus. Jadi gesekan itu penting, proses yang Tuhan izinkan. Mana mungkin jadi batu indah kalau enggak digesek. Kalau enggak diasah. Jadi sekali lagi kembali ke masalah ini. Setelah mobil dan motor yang rusak dari kecil sampai besar, masuk ke dalam bengkel dikerjain tuh sama montir. Nah kita tuh montir rohani. Gembala montir rohani, pembina montir, hamba-hamba itu montir rohani. Ada bagian masing-masing. Setelah diperbaiki, mungkin ada yang cuma 2 jam, 3 jam, 4 jam. Ada yang 1 hari, dia ambil besok aja ya. Karena ini kerusakannya banyak. Nah nunggu besok balik lagi. Ketika diambil, sudah benar. Amin. Udah benar dibawa. Kembali untuk dikerjakan. Kalau sudah benar, bantu. Karena tugas dari motor mobil ini kalau udah benar, bawa angkutan, ngantar orang, ada gunanya. Demikian juga saudara. Kalau sudah dibenahi, bantu yang lain. Keluar dari gereja jangan bikin masalah. Bantu yang lain. Seperti kendaraan yang sudah diperbaiki. Bantu yang lain. Bekerjalah sebagaimana mestinya. Begitu tuh jemaat Tuhan mestinya. Ingat ya, gereja kayak apa?
bengkel. Nah, kalau pulang ditanya, tadi khotbah apa? Gereja kayak bengkel gitu. Amin. Yang kedua, gereja bukan cuma bengkel, gereja juga kayak rumah sakit. Ke rumah sakit umumnya yang datang siapa? Pasien. Saya sudah berkali-kali masuk rumah sakit. Saya sendiri. Waktu jantung saya diring juga saya 1 hari masuk di PIK. Saya pikir bisa pulang, nggak tahu nggak boleh pulang. Ketika diring di rumah sakit Kelapa Gading 2 hari. Saya di ICU malah ditaruhnya. Saya yang paling sadar, yang lain nggak sadar semua. Karena kan cuma diring doang saya. Untuk penyesuaian supaya ring ini dipantau. Hari kedua masih bisa nggak? Kadang-kadang benda asing di dalam tubuh kita bisa bereaksi. Bisa alergi, bisa macam-macam, jadi dipantau di ruang ICU. Jadi saya tiap semalaman liatin orang pada teriak-teriak, ada yang mati, jadi tambah ngeri, gak bisa tidur saya malah di ruang ICU. Ya. Lain itu saya gak pernah rawat, tapi anggota keluarga saya ada yang kena tipes, demam berdarah, macam-macam. Ya. Rumah sakit adalah tempat menampungnya orang-orang sakit, biasanya ada ruangan pertolongan pertama ya, IGD kalau nggak salah ya. Ini pertolongan pertama. Masuk ke situ, dilihat nih sakitnya apa, ada ruangan nggak untuk menampungnya. Nah yang mengerjakannya dokter, kebetulan jemaat saya banyak dokter. Ada ahli anestesi, ada ahli jantung, ada ahli THT, ada dokter Utoyo jantung juga sih. Siapa lagi? Nah, saya di Tarakan saya kenal dokter Sebastian, jantung dan pembalonan juga. Nah mereka mengerjakan ini nih. Masuk. Diperiksa, kadang-kadang dimasukin infus segala macam buat pertolongan pertama supaya tidak terjadi dehidrasi. Nah kemudian selanjutnya diperiksalah darah diambil, air kencing diambil supaya dicari tahu penyebabnya. Jadi dokter yang datang merawat saudara itu nggak langsung tahu, periksa semua. Sama seperti Anda ke gereja. Kita pertama lihat Anda juga, saya nggak tahu Anda punya masalah apa. Ketika Anda konseling, ngobrol, cerita, baru ketahuan persoalannya di sini nih, di sini gitu. Ahli konseling pun perlu belajar. Nggak sembarang ngomong juga, dengerin dulu, pancing lagi, dengerin. Nah baru kita ambil kesimpulan, akarnya di sini nih. Nanti dia sendiri yang menjawab tuh, konseling sendiri yang datang menjawab. Nah itu kayak rumah sakit juga tuh gereja. Nggak ada yang sehat, datang orang sakit. Jadi maaf ya kalau saudara ini orang-orang sakit. Amin. Banyak masalah. Nggak apa-apa orang kita mau disembuhkan kok. Dipanggil dari kegelapan masuk ke dalam terang Tuhan. Ya pasti orang sakit lah. Dengan kasihkan perumpamaan begini sudah ingat. Oh iya saya masuk rumah sakit. Jadi sesama pasien kita senasib lah begitu. Oke? Nggak ada yang bilang, pasien payah lu sakitnya apa? Tumor, gue mah cuma kanker, sama aja. Lu tumor, gue panos sih mendingan ya. Kalau tumor saya cuma luka sedikit mendingan, tapi nggak ada pasien yang sombong. Semua yang merasa di dalam rumah sakit senasib, betul nggak? Ada nggak pasien sombong? Nggak ada. Ada nggak pasien yang membuli yang lain? Nggak ada. Ada nggak pasien yang bilang menghina yang lain? Nggak ada. Kecuali nakes. Nah, yang baru kemarin tuh BPJS nakes. Meninggal dibully. Jadi hati-hati, gereja ini seperti bengkel dan seperti rumah sakit. Nah perlu tahu juga gereja itu seperti tempat nge-gym. Ada orang gemuk nih masuk. Dia lihat nih, kok yang nge-gym semua gemuk-gemuk? Lah ngapain gue masuk kemari? Salah. Yang benar memang begitu. Orang gemuk-gemuk masuk ke dalam nge-gym supaya badannya sehat. Ototnya dibentuk. Kolesterolnya dikurangi, perutnya dikecilkan gitu, tulangnya dikuatkan. Bukan karena lihat orang gemuk dalam, wah gue gak mau lah, keluar aja lah. Kecuali kalau lihat di gym itu orang yang cari cantik, badannya bagus-bagus, nah, baru mau gitu kan, salah. Jadi kalau Anda masuk ke gereja, ada yang begini, ada yang begitu, itu biasa. Ingat baik-baik, lu juga gendut kah? Ya kan? Ngeliat orang gendut gak mau masuk ke gym, lu sendiri gendut gitu. Lihat orang sakit, lu juga sendiri sakit. Lihat orang lain rusak, lu juga rusak. Jadi sesama orang senasib, kita sama-sama perbaiki diri. Halo? Ya. Lalu pantas gak kecewa? Kalau saya jelaskan begitu rupa, kecewa pantas gak kita? Gak pantas kecewa. Pindah gereja? Gak pantas. Udah tertanam aja dengan setia, tahan aja. Pak, di sini banyak angin pak. Bukan angin AC. AC. Salah ngomong. Kena angin pak.
Wah saya tertindih Pak, karena banyak masalah-masalah kayak beban. Lihat ya. Sedikit lagi. Ada banyak jemaat berulang-ulang kecewa. Keluar gereja, gak pantas, gak tepat. Alasannya macam-macam. Ya karena gak disambut lah masuk ke gereja. Saya didiemin, ini jabat tangan, saya enggak jabat tangan kebetulan lewat, tersinggung. Saya dulu sering kali kalau jemaat pulang saya suka salam. Nah kalau salam kan jemaat sekali keluar kan puluhan tuh. Gak satu, kalau masuk kan satu-satu. Keluar buk namanya salamnya. Ini gak kesalam. Dia udah gini-gini kelupaan sama saya ini ngomong. Yang ini ngomong dulu. Masa saya gini. Iya. Enggak, nanti tersinggung lagi. Jadi sementara saya ngomong ini lewat tersinggung dia. Kemarin saya udah gini-gini jabatan tangan sama gembala. Gak mau lu jabatan sama saya. Tersinggung dia alasannya itu gak ke gereja. Coba bayang itu. Pusing kan jadi gembala. Mending kayak Pak Roni, gini aja udah lo semuanya. Selesai. Satu-satu, enggak kesalahan tersinggung Pak. Gitu aja tersinggung minta ampun. Padahal saya direpotkan ditanya sama jemaat tentang ini gitu. Kelewat dia, tersinggung. Aduh susah banget ngatur jemaat tuh. Bilangnya katanya gak direspon. Malah responnya kasar. Dia nanya kita ngomong agak kasar dikit, dia tersinggung juga. Dia udah kasih usulan di dalam rapat. Usulannya nggak dijalankan, tersinggung juga. Orang lagi ditampung, nggak semua usulan saudara mesti diikuti. Gembala atau pimpinan paling tahu yang mana harus ditepati, yang harus dijalankan. Ya, Anda boleh kasih usulan. Anda kasih usulan ke Prabowo aja nggak didengerin, ya kan? Iya. MBG sampai sekarang udah demo segala macam, tetap nggak didengerin. Nggak semua usulan kita harus didengar juga, harus sabar. Wah saingan. Bisnis. Saya pernah dengar satu gereja, kebetulan dua-duanya teman saya. Ini satu orang ngajak bisnis, ayo kita bisnis, yuk bikin kembang, kamu bikin kembang, oke kembang. Kita jual sama-sama ya. Nggak tahu bagaimana perdagangan kembang kurang bagus. Dia jatuhkan harganya, kembang kayak begini nih, dijatuhkan gini. Dia dengar, dia jatuhkan lagi harganya. Sampai dia jatuhkan harga di bawah harga standar. Dua-duanya rugi. Akhirnya dua-duanya ribut satu gereja, bubar gereja itu. Dua-duanya keluar. Yang rugi siapa? Gereja. Gereja gak tahu apa-apa. Lu datang kemari diberkati, ya bisnis bersama dikenalkan. Kecewa kabur dua-duanya. Gitu terjadi itu. Kasihan gereja. Gereja gak salah. Lanjut. Ada yang pinjem uang. Aduh maaf ya Pak Roni saya mau kasih usulan. Saya sudah ditipu jemaat banyak dari yang sedikit sampai yang banyak. Dari yang cuma puluhan ribu, ratus ribu sampai puluhan juta sudah. Gak dikembalikan. Maaf ya, gak dikembalikan. Saya mau tagih susah, dia bilang gak ada uang. Masa saya panggil polisi? Ternyata mana tega panggil polisi. Panggil anak-anak Ambon, debt collector. Mana tega saya. Ternyata akhirnya saya biarkan. Biarkan dia malu Pak, gak datang ke gereja. Orang yang gak datang, utang yang gak datang juga gak dibayar. Hilang gua dua. Orang hilang, utang hilang. Puluhan juta. Puluhan juta, bahkan pernah ada satu kali 100 juta lebih. Ya udah dah, 200 juta lebih uang kas gereja dipakai juga. Ampun. Jadi sebaiknya maaf ya jemaat dengan baik-baik. Ini saya, gak tahu gembala saudara mungkin lebih baik. Saya bilang sama jemaat, di dalam gereja tidak boleh diutang. Kas gereja gak boleh utang. Kas gereja bukan buat utang, kas gereja untuk operasional gereja. Satu. Kedua, jangan pinjam antar sesama kalau gak ada surat perjanjian. Ini terjadi gereja saya. Kecewa lagi, dua keluarga hilang. Gara-gara jual pompa, pinjam, ayo bisnis bagus nih pompa ini untungnya lumayan. Ikut rugi, hilang ratusan juta. Kecewa lagi, keluar gereja lagi. Jadi kalau sama jemaat jangan. Andai kata saya gembala. Saya udah khotbah di sini sering nih, Anda udah kenal saya. Satu kali saya datang ke rumah saudara. Saya bilang, bro, saya pinjam uang dong. Kasih saya enggak? Saya butuh banget nih. Kasih nggak pinjam ke uang saya? Anda kan udah kenal saya. Saya beritahu saudara, walaupun saya yang datang ke rumah saudara, jangan kasih pinjam. Ngomong sendiri gue jadinya. Jangan kasih pinjam, walaupun saya yang datang ke rumah saudara pinjam, jangan kasih pinjam. Nanti saudara kecewa sama saya pun nggak mau dikecewakan orang. Jadi jangan kasih pinjam. Sekalipun saya minta pinjaman kepada saudara, saya beritahu saudara, jangan pinjamkan saya uang. Setuju? Langsung berikan saya rumah saudara kepada saya. Salah juga. Jadi jangan. Ya, ingat baik-baik. Ini bukan sorga. Gak ada yang sempurna.
Semua orang bisa. Biasanya pinjam manis, bayar pahit. Pinjam ngemis-ngemis, bayar ngamuk-ngamuk tuh ya. Udah jangan. Pak, saya lihat gereja bebannya banyak Pak. Banyak gesekan Pak. Seperti tiup angin, dibebani batu Pak. Nggak ada yang sempurna, gereja semua sama. Jangan gampang kecewa, jangan gampang kecewa. Ini saya kasih ilustrasi buat saudara. Ya ilustrasinya. Ya, ingat baik-baik ini. Ya. Jangan jadi orang munafik. Jangan lihat kesalahan orang lain tapi balok depan mata sendiri nggak lihat. Kesalahan orang lain kecil, di mata kamu ada kayu kecil. Mata lu ada balok, lu nggak denger, nggak lihat. Gitu. Seringkali kita nyalakan kesalahan orang kecil tapi balok di mata kita yang besar pun kita nggak tahu. Satu. Kedua, kita perlu bertumbuh. Untuk bertumbuh gimana sih? Anda kalau tanam pohon, di rumah saya banyak tanam pohon. Cucu saya suka. Kukung, ini udah gede nih tanam. Aduh, kalau kamu tanam pindahin pasti mati. Iya. Karena dia suka mau pindahin satu pot kan banyak pohonnya. Pindah. Besoknya mati tuh. Pindahin lagi yang pohon papaya. Pindahin pohon cabai. Mati semua. Pertama tanahnya nggak cocok. Kedua akarnya belum siap menyesuaikan diri. Mati. Jadi kalau Anda pindah, imanmu mati. Nggak bisa tumbuh. Nggak ada tanggung jawab. Nggak ada gesekan. Nggak diproses. Mati. Pohon kalau sering dipindah. Ya. Yang kedua, pohon tuh mesti kena angin. Pohonnya diem, akarnya nggak bagus. Dikenain angin. Kan jadi digoyang tuh. Nah yang di bawah tuh akarnya mesti nahan dia kuat. Jadi kalau angin sering ditiup, akarnya makin kuat. Yang ketiga, Pak kalau pohon tumbuh dikasih batu, ini buktinya saya ambil dari sosial media. Pohon itu dari kecil udah ketahan batu. Dia nggak nyerah loh. Dia naik ke atas nggak bisa ada batu kan. Dia belok ke kiri. Memang agak bongkok nih. Tetap tumbuh ke atas. Batunya malah digendong. Makanya jadi viral. Ini pohon kuat. Lebih dari adik Rai. Adik Rai kalau ngangkat beban lepas. Dia enggak angkat beban seumur hidup. Lebih hebat dari adik Rai di ototnya. Bisa tumbuh kalau ditindih akarnya makin kuat di bawah. Pohonnya enggak menyerah, dia menekuk ke belakang. Hebat ini. Nah jadi jemaatlah seperti itu. Kalau punya masalah, kena badai angin, jangan nyerah. Anak mesti tahan banting. Nanti Tuhan yang menilai saudara. Amin. Ayo kita tunduk kepala, kita berdoa. Puji Tuhan. Kita akan pujian, tak pernah kecewa. Puji Tuhan. Mari, ya. Tak pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa, kuserahkan semua. Mau lagu nada doa atau girang? Tergantung gajian. Udah gajian belum? Kalau gajian girang. Silakan. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Amin. Tak pernah kecewa, kuserahkan semua. Berjalan sertanya semakin bahagia. Tak pernah kecewa, buat selamanya. Sekali lagi, ayo kita nyanyi girang. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Tak pernah kecewa, Ku semua berjalan sertanya semakin bahagia. tak pernah kecewa. Buat selamanya. Bapak, ini ikrar kami, ini komitmen kami. Kami sadar sekarang ada di tempat ini, kami dibentuk. Ada di tempat ini, kami dibimbing. Ada di tempat ini, kami diproses. Kami tidak mau menyerah sekalipun ada badai besar. Ada batu keras menindih kami. Ada persoalan, ada gesekan. Justru membuat kami bertumbuh dan menjadi dewasa dan kuat. Sadarkan kami ya Tuhan. Tuhan pakai orang lain. Tuhan pakai pekerja.
Tuhan pakai teman untuk memproses kami, menggesek kami agar kami tumbuh menjadi indah. Berkati kami dengan firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Saya kembalikan.